Malam hari ini akan menerangkan tentang kriteria-kriteria umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, yu'minuna billah. Kedua, wal yaumil akhir. Umat Nabi Muhammad itu percaya adanya hari kemudian. Ketiga, wa ya'muruna bil ma'ruf. Kriteria umatnya Nabi melebihi dari umat-umat yang dulu. Ini kehebatannya nih umat Nabi, beramar ma'ruf dan kita kudu nahi mungkar. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka umatnya Nabi Muhammad itu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh mereka dengan yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang mereka dari kemungkaran. Wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa, dan mereka saling bantu-membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Wala yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwan, dan tidak saling bantu-membantu mereka di atas kedosaan dan kezaliman. Wa yuqimuna sholata, dan mendirikan mereka akan salat. Wa yu'tuna zakata, dan menunaikan mereka akan zakat. Wa yatawasawna 'ala sabri, dan mereka saling wasiat mewasiati di atas kesabaran. Wa yujahiduna fi sabilillah, dan mereka berjihad berjuang di jalan Allah. Wa la yakhafuna lawmata laimin min ahli zayghi wal khidlan, dan tidak takut mereka akan celaan orang yang mencela daripada orang-orang sesat dan kesialan. Fama yasuddu an sabilillah wa yalumu 'alal qiyami biwajibi haqqillah illa alladhina haqqat 'alaihimul kalimatu minallahi bisyaqawati wal khusran wal khizyi wal hawan. Maka tidaklah menghalang-halangi daripada jalan Allah dan mencela atas menjalankan dengan kewajiban hak Allah, melainkan orang-orang yang pasti atas mereka oleh kalimat dari Allah dengan celaka dan kerugian, wal khizi, dan kerendahan, wal hawani, dan kehinaan. Wallahu a'lamu bisshawabi. Segini kita bedah dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih muqaddimah daripada kalam wasiatnya Imamul Haddad bagi mereka yang suluk pengen menempuh jalan menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini akan menerangkan tentang kriteria-kriteria umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi itu disebut sebagai khairul ummah, umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara, patut untuk kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah
kepada kita melalui Nabi, sehingga Allah jadikan umatnya Nabi sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Umat yang terbaik ini dalam Islam yang dibawa oleh Nabi ini tidak berbicara gender, tidak berbicara suku dan bangsa. Nabi tidak menyatakan laki-laki ini adalah spesial, perempuan adalah rendahan. Nabi tidak menyatakan bangsa Arab ini adalah spesial, selain bangsa Arab tidak spesial. Nabi menyatakan tentang kesamaan hak antar manusia. An-nasu suwasiyatun ka asnanil musti, la fadla li arabin li a'jamid illa bitaqwa. Kata Nabi, manusia itu seperti gigi sisir. Gigi sisir itu ada giginya. Semuanya sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sampai Nabi jelaskan tidak ada keunggulan bagi orang Arab atas non-Arab, kecuali keunggulan itu dengan ketakwaan. Maknanya Nabi tidak mengomentari gender, bahwa ini gender ini harus lebih tinggi dibanding ini. Nabi tidak mengomentari bangsa-bangsa, tapi Islam berbicara kriteria umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kriteria yang jauh lebih bermakna. Apa yang disebut khairu ummah, yang Al-Quran menyatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas pada surat Ali Imran. Bahasanya pakai fi'il madhi, saudara. Kuntum adalah kamu sejak dulu menjadi sebaik-baiknya umat, dengan kriteria disebut umat yang terbaik. Ini dijelasin oleh Imam Haddad satu demi satu. Di mana kebaikan umatnya Nabi Muhammad ini sampai mendapatkan gelar khairu ummah. Satu, yu'minuna billah. Umatnya Nabi Muhammad itu beriman kepada Allah. Maknanya beriman kepada Allah, bertauhid, mengesahkan Allah, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah tidak punya anak, Allah tidak punya istri, Allah tidak punya bapak, Allah tidak punya keturunan. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Beriman Allah itu tunggal, sifatnya, zatnya, perbuatannya. Ini ciri-ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kedua, wal yaumil akhir. Umat Nabi Muhammad itu percaya adanya hari kemudian. Maka di dunia sebagai khairiyah, keterbaikan daripada umatnya Nabi, ada keyakinan ini dunia bukan akhir segalanya, tapi nanti ada akhir segalanya, namanya hari kemudian. Dan ini adalah misi dakwah sebetulnya secara umum. Ini secara umum, tapi dasar Al-Quran menyebut ini di nomor 2 atau nomor 3. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu kalau ngaji tafsir, kenapa tu'minuna adanya di ujung padahal mestinya di depan? Imam Haddad ditaruh di depan dalam paparannya. Enggak mungkin ada amar ma'ruf nahi munkar kalau enggak ada dasarnya iman dulu kepada Allah. Maka Imam Haddad ditaruh di depan ini. Kalau kita merujuk di dalam berbicara memuji tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita percaya sama hari kemudian. Ada namanya akhirat. Di sanalah letak yang di dunia tidak mendapatkan keadilan, nanti bakal ada keadilan, namanya faslul qada.
di mana Allah bakal adakan peradilan seadil-adilnya. Yang salah dihukum salah, yang benar dihukum benar. Itu nanti ada di akhirat. Dan ini kriteria umat Nabi, percaya ada hari kemudian. Karena itu hidup di dunia hati-hati umatnya Nabi, bahwa dunia bukan negeri balasan, tapi dunia negeri ujian. Ketiga, wa ya'muruna bil ma'ruf. Kriteria umatnya Nabi melebihi dari umat-umat yang dulu. Ini kehebatannya nih umat Nabi, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Beramar ma'ruf ini umat dulu nggak ada. Maka surat Yasin, saudara, disebut qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Kenapa? Ada ayat yang menarik di surat Yasin. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin. Datang dari ujung kota sosok orang, rajulun, bentuknya umum. Inilah dipujinya umatnya Nabi. Yas'a, dia berusaha, berjalan. Ngapain? Wa qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikuti para rasul. Umatnya Nabi itu beramar ma'ruf, ittabi'ul mursalin. Umatnya Nabi selalu bilang ittabi'ul ulama, ikuti itu para ulama ahlus sunnah wal jamaah, ikuti ini, ikuti itu. Itu umatnya Nabi, kaya Nabi. Nabi kan ditugasi dakwah, tabligh. Umatnya Nabi pun diperintahkan tabligh, balighu anni walau ayah. Tabligh itu di sana ada amar ma'ruf, menyuruh yang baik-baik. Ini umatnya Nabi. Dalam hal apa saja kita disuruh beramar ma'ruf. Ini umatnya Nabi. Kelebihannya dia memiliki amar ma'ruf. Ini tidak ada pada umat-umat terdahulu untuk disuruh begitu kecuali Nabi. Makanya disebut dalam umatnya Nabi al-ulama warasatul anbiya. Itu begitu. Ketiga tuh ya. Keempat, umatnya Nabi wayanhauna anil munkar. Umatnya Nabi itu bakal menjadi umat terbaik bila masih pada kriteria ini. Bila kriteria ini tidak ada, maka umatnya Nabi bukan umat terbaik lagi. Karena bukan dari sisi keturunan, bukan dari sisi kebangsaan, bukan dari sisi gender, tapi dari sisi perilaku. Daripada misi risalah, maka disebut wayanhauna 'anil munkar, melarang dari yang mungkar. Saudara, kita harus pahami, mungkar itu bukan dosa, bukan. Mungkar itu bukan dosa. Bahasa Nabi itu cantik. Man ro'a minkum mungkaran. Enggak bilang man ro'a minkum dzamban, man ro'a minkum maksiatan. Enggak ada. Falyughayyirhu biyadi. Enggak ada. Nabi ngomong begitu. Siapa yang melihat kemaksiatan, enggak ada. Siapa orang yang melihat kemungkaran. Mahwal mungkar. Apa tuh mungkar? Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin berbicara mungkar. Mungkar dan maksiat itu, kata Imam Ghazali, namanya umum khusus mutlak. Mungkar itu namanya umum khusus mutlak. Bahasa kitanya, mungkar itu makan di warteg, mungkar maksiat itu minum. Mungkar itu kayak Nabi, maksiat itu kayak Rasul. Perbandingannya, kalau dikata Rasul udah pasti Nabi. Kalau dikata Nabi belum tentu Rasul. Kalau kita datang ke warteg jam 9 pagi, Bu makan, pasti dikasih
minum. Kalau kita datang ke warteg, Bu, minum. Jam 9 pagi, kira-kira dikasih makan nggak? Kagak. Maka kalau dikata dosa, pasti mungkar. Kalau dikata mungkar, belum tentu dosa. Itu perbedaannya. Kalau mungkar, belum tentu dosa. Kalau dosa, udah pasti mungkar. Jadi bahasanya cantik Nabi. Enggak bilang man ro'a minkum maksiatan, tapi man ro'a minkum mungkaron. Biar kita tahu mana mungkar, mana dosa, biar gampang begini. Ini Imam Ghazali tulis di Ihya. Kalau tidak khilaf itu jilid 2 itu, dari 4 jilid itu. Takut sayanya khilaf doang. Itu mungkar itu, Imam Ghazali jelasin, kayak bocah umur 7 tahun mabok-mabokan. Bocah umur 7 tahun mabok-mabokan, minum teh botol cap topi miring. Begitu. Tuh bocah umur 7 tahun mabok-mabokan. Pertanyaannya, dosa enggak? Hah? Bocah umur 7 tahun mabok-mabokan, dosa enggak? Kenapa enggak dosa? Belum mukallaf. Rufi al-qalamu an salasa anis sobi hatta yabluga. Diangkat peraturan dari 3 orang. Salah satunya dari bocah sampai balik. Kalau belum balik nggak ada peraturan. Maka bocah yang umur 7 tahun tuh mabok-mabokan, namanya mungkar. Biar kata begini nih, kita wajib larang. Jangan tong, jangan minum-minuman, jangan. Kita wajib larang. Kan nggak dosa, biarin aja, jangan. Tuh mungkar tuh begitu. Mungkar. Ini bahasa ini menggunakan bahasa halus Al-Quran. Al-Quran itu bahasanya semuanya wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Yang ada seorang pendeta di Indonesia, Allah yarham Buya Saifuddin Amsir tuh pernah ceritakan, menterjemah Al-Quran selagu-lagunya, wala taqrabu, robu-robu hari Rebo, jangan zina di hari Rebo, Kemis boleh, begitu. Tadi takrabu gitu. Padahal maknanya wala taqrabu tuh jangan mendekati zina. Artinya fasilitas-fasilitas yang mendorong orang bakal berzina tutup, begitu maksudnya. Inilah muncul sabda Nabi, man ro'a minkum mungkaran. Siapa orang yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi. Ini kalau mau didongengin nih, ini namanya hadis politik. Namanya hadis politik. Kalau saudara mau nyalon dewan, ini hadisnya. Begitu. Kata Nabi, ini muslim disuruh nih, wa yanhaunil munkar nih, biar menjadi khaira ummah. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi. Kalau Anda siapa saja orangnya melihat kemungkaran, rombak dengan tangan. Dengan tangan tuh muslim kudu menjadi eksekutif. Jadi presiden begitu. Kudu duduk gubernur terus saja BRT. Karena dia bisa pakai tangan. Satpol PP ngobrak-ngabrik nggak dihukum. Dihukum nggak? Enggak, karena ada biadi. Kalau kagak bisa, kata Nabi, muslim jadi eksekutif, fa'ilam tastati' fabilisani. Kalau nggak bisa, pakai lidah. Lidah tuh maksudnya bukan penceramah. Keliru dalam mentafsiri hadis itu. Bukan. Kalau penceramah mah kurang berhasil. Ngomong doang. Maksudnya lidah mana ini yang Nabi mau? Lidah yang kalau dia ngomong, orang bakal marahin. Itu namanya disebut legislator.
Kalau DPR panggil menteri, paranin. Jadi buat undang-undang. Itu muslim duduk. Yang pinter-pinter tuh. Begitu maksudnya. Tapi kita tidak berbicara ke sana. Itu bagian nanti aja ngomongin politik. Kita ngomongin wayan hauna anil munkar. Ciri umat yang terbaik, bila ada kemungkaran jangan diem aja. Mohon maaf nih, ada orang nyolong, jangan kita berkata begini, yang penting bukan gue, yang penting bukan barang gue. Itu maknanya muslim yang tidak baik. Yang penting gue masuk surga, dia masuk neraka, ora apa-apa. Yang penting jangan saya. Ini namanya disebut mungkar namanya. Kita kudu mencegah yang kayak begini. Titik-titik kemungkaran jangan diem aja. Kalau diem aja kitanya dosa. Begitu. Enggak boleh. Begitu. Enggak boleh. Kalau kayak begini nih, namanya dosa. Diem aja, biarin aja. Yang penting gua selamat, gua kagak, biarin aja dia mah. Masuk neraka, masuk neraka. Namanya egois namanya. Muslim nggak benar. Masuk neraka juga yang kayak begini nih. Karena dianggap ridho sukut anil munkar. Umat yang terbaik yang keempat wayan hauna anil munkar. Kalau ada kemungkaran kita harus cegah. Itu begitu, cegah. Itu kayak begitu. Udah 4. Kelima, ciri umat Nabi yang terbaik wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa. Kenapa bentuknya fi'il mudhari semuanya enggak fi'il madhi? Semuanya tuh yu'minuna fi'il mudhari itu zaman hal wal istiqbal. Dari sekarang sampai nanti enggak boleh hilang kriteria ini dari kita. Kita kudu beriman kepada Allah, kita kudu beriman kepada hari kemudian, kita kudu beramar ma'ruf dan kita kudu nahi mungkar. Kudu semua orang. Ini contoh-contoh biar gampang nih ya. Anak kita udah gede, udah umur 15 tahun ke atas atau udah berumah tangga, tinggal di rumah kita. Anak kita udah gede, dia enggak sholat, umpama tuh enggak sholatnya tuh namanya kemungkaran. Namanya, jangan kita bilang yang penting gua udah gugur sebagai orang tua, gua udah pondokin, udah mondok, di mana pondok gua udah pondokin, udah 7 pondok nih, begitu. Sebelum berangkat aja saya mandiin 7 sumur dengan 7 kembang. Jadi udah urusannya dah. Kita nggak boleh dalam Islam tuh. Kan dia udah balik, masih ada tugas namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Tetap kita kudu ingetin, udah sholat belum nak? Ngomong begitu tuh, amar ma'ruf namanya. Kata dia udah, ya udah. Kewajiban kita ngingetin doang. Tapi udah nggak ada gebuk, udah nggak ada apa, begitu. Tapi ingetin mah kudu. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Pembantu kita udah sholat belum? Kalau belum sholat, begitu. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tugas kita. Ada tugas. Wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa. Umatnya Nabi kriteria berikutnya. Kelima, saling bahu membahu, bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Jadi umatnya Nabi itu saling mewasiati bertakwa, untuk nolongin yang baik-baik. Di mana ada kebaikan kita tolongin sebisa kita. Ada masjid dibangun, tolongin tuh dengan 3D. Pertama ya dengan dana. Kita nggak bisa bantu dana. Dengan doa, omongan, doain. Doa nggak bisa juga. Dengan diam. Udah bantu kagak, nyelak mulu sama pengurusnya. Begitu. Ini apaan ini?
pakai nanggok di pinggir jalan ini, bikin malu jam orang Kristen yang kayak begini. Kristen aja kagak begitu. Ini yang kayak begini ini namanya tidak yata'awanuna 'alal birri wat taqwa. Yang kayak begini nih kita nggak boleh omelin. Kita datangi ke rumahnya, kita ajak bicara. Bang, begini. Itu kenapa sampai nanggok di pinggir jalan? Itu karena kesulitan dana. Tuh nanggok tuh sehari dapatnya 1 juta itu yang pinggir jalan. Jadi sebulan 30 juta. Kami akan tutup nanggok nih asal abang kasih 30 juta. Kami tutup. Bagaimana? Duit dari mana? Itu dia, Bang. Yang jadi masalah, kita aja bingung duit dari mana. Udah di pinggir jalan nyaris cepek gope, nggak apa-apa. Itu orang yang jaga aja nggak ngapa. Ngapa abang yang pegel? Ada masalah apa ini? Kalau nggak bisa bantu dana, doa. Moga-moga yang jaga tuh dikasih sabar, panas kayak begitu belum tentu dapat. Gitu. Nggak bisa doa, udah diem aja udah membantu. Sian pengurus masjid nyelak mulu. Itu namanya yata'awanuna 'alal birri wat taqwa. Kita begitu menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita saling bahu membahu, bantu membantu. Itu kayak begitu. Wala yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwan. Dan ciri berikutnya umatnya Nabi yang terbaik itu bila tidak saling bantu membantu pada kedosaan dan kezaliman. Kalau dosa jangan dibantu. Kalau dosa jangan ditolongin. Kalau kita nolongin bahaya. Begitu. Kalau kita nolongin, ada orang mau jaipongan, kata kita gensetnya punya saya aja tuh ada di rumah nganggur kok, pakai aja. Jadi namanya kita nolongin, kita kasih. Ada kok bambunya kalau kurang buat tutupnya dari kita. Kata Nabi, man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lah. Siapa orang yang membantu kemaksiatan walaupun sepotong kata, sepatah kata, dia andil pada kemaksiatan itu. Ada orang nanya, Bang, di mana tempat koprok judi balak 6 it? Jadi begini ya, ini abang lurus, tuh ada gang tuh perempatan, nanti abang ke kanan, nanti habis kanan tuh, nanti ada perempatan, abang ke kiri. Ngomong begitu doang tuh, namanya dosanya bagi 2. Kita judi kagak dapat, begitu. Padahal kita kagak judi, dapat karena kita yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwan. Kita membantu kemaksiatan. Maka sekarang tuh udah gampang maksiat dengan beredar banyak seperti medsos hoak kalau bahasa itu. Ini nih repot gitu. Disebut dosa jariah. Terus saja tiada berhenti. Maka sebetulnya harus dicegah, dirapihkan itu, biar rapi. Ini tugas semuanya ini. Nggak bisa untuk mencegah begitu. Kalau nggak bakal menjadi repot. Jadi ciri umat Nabi yang terbaik, iman billah, iman bil yaumil akhir. Ketiga, amar ma'ruf. Keempat, nahi mungkar. Kelima, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan ketujuh,
adamut ta'awun alal ismi wal udwan. Udah 7. Ini ciri umat Nabi yang terbaik. Wa yuqimunas sholata, dan mendirikan salat. Bahasanya bukan wa yaf'alunas sholata, bukan. Dan mengerjakan salat. Beda antara mengerjakan dan mendirikan. Mendirikan bangunan berarti pondasinya udah kuat. Nggak bakalan dia berdiri kalau nggak kuat. Makanya dengan bahasa yuqimunas sholata, maknanya yutimmunas sholata bil arkani wasyuruti. Ciri umat Nabi yang terbaik menjalankan sholat sesuai peraturan-peraturan sholat. Mau belajar ilmu fikih, karena nabinya tekan betul, sallu kama ra'aitumuni usolli, tekan betul, sallu kama ra'aitumuni usolli, supaya kita tidak boleh selagu-lagunya di dalam ibadah. Karena itu redaksinya yuqimunas sholata, begitu, yuqimunas sholata, bukan yaf'alunas sholata. Itu maknanya mengerjakan sholat sesuai aturan-aturannya. Bukan kita kemudian sholat nunggang-nungging lalu kita menggugat Tuhan. Ya Rabb, saya sudah tahajud, sudah duha, ngapa usaha konveksi saya kayak begini? Ini namanya dia tidak sadar kalau dirinya baru mengerjakan, belum mendirikan. Karena kalau mendirikan akan muncul tuma'ninatul qulub, akan muncul aqimis sholata lidzikri ala bidzikrillah tatma'innul qulub, akan muncul inna sholata kanat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yuqimunas sholata, hubungannya kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh yuqimunas sholata? Disertai adab-adab sholat, bukan sekedar rukun syarat, tapi adab dikerjakan. Yang oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Ada ruhnya daripada ibadah. Itulah yuqimunas sholata. Kemudian wa yu'tunaz zakata. Umatnya Nabi yang terbaik tidak sekedar hidup tidak berimbang, hubungan sama Allah baik tapi tidak baik dengan hubungan sesama. Makanya disuruhlah kita berbagi biar enggak ada ketimpangan. Si kaya kudu membantu si miskin. Diajarin oleh Islam, namanya disebut zakat. Zakat ini ajaran yang terbaik yang diajarkan. Untuk apa? Untuk membantu, karena kata Nabi, hal tunsoruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian diberi pertolongan, diberikan rezeki, melainkan berkat adanya orang yang lemah di antara kalian. Maka supaya hubungan mesra si kaya dan si miskin, enggak boleh kita ibadah bagus tapi kemudian kurang membantu kepada orang lain. Maka ada ajaran yang disebut zakat. Diaturlah dalam fikih bagaimana itu zakat. Ala kulli hal, yuqimuna sholata vertikal, yu'tuna zakata namanya horizontal. Ini hubungan tawazun daripada ciri-ciri umat yang terbaik. Dengan zakat saja sebetulnya udah cukup. Zakat itu 2,5% umpamanya kalau zakat dagang. Kalau kita punya duit 100 juta udah setahun, maka kemudian kita bakal zakatlah kira-kira 2 juta, 2,5 juta. Maka yang 97,5 juta ini buat hura-hura kita, jalan-jalan kita masih masuk surga. Zakat enggak banyak, 2,5%. Isyaratnya
orang enggak punya, orang miskin, di mana tempat jumlahnya 2,5%. Dengan zakat saja sudah terpenuhi cara menanggulangi kemiskinan. Apalagi sebuah negara mengambil pajak, pajak pabeanan, pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, pajak ini, pajak itu, pajak ini, pajak itu lebih-lebih kudunya makmur lagi, saudara. Kalau umpamanya bapak-bapak nih punya tanah 1000 meter dijual, 1000 meter dijual, maka dikenain oleh negara pajak, namanya pajak penjualan. Pajak penjualan kira-kira berapa tuh? 5% biasanya pajak penjualan. Itu berarti duit yang kita dapat nih, maka duit sudah kita pajaki, artinya udah kita bayar pajak dari duit yang ada. Dari duit yang ada kemudian kita beli mobil, pajak enggak? Pajak enggak? Pajak. Pajak lagi. Pajak apa? Pembelian, kepemilikan kendaraan bermotor, pajak lagi. Pajak mobil tuh udah tuh diambil pajak. Akhirnya usaha makin menurun, mobilnya kita jual, kira-kira kena pajak nggak? Kena pajak apa? Penjualan lagi, pajak penjualan. Begitu. Sisa daripada duit jual mobil, beli motor, pajak nggak? Pajak lagi. Pajak apa? Iya, pembelian, kepemilikan. Sisanya itu dari habis beli motor kita buat makan di restoran, kena pajak nggak? Hah? Pajak apa? PPN berapa persen? 10%. Tuh pajak terus tuh. Habis makan ini kekenyangan, kita di toilet umum, pajak nggak? Berapa bayarnya? 2.000. Jadi nggak berhenti tuh. Alhamdulillah cuman kentut doang yang sampai sekarang belum ada pajaknya. Begitu. Pajak mulu. Maknanya kalau ini dikelola dengan baik, termasuk zakat dikelola dengan baik, dengan benar, bisa mengentaskan. Ini program-program yang ditanamkan menjadi khairu ummah, umat yang terbaik. Itu begitu. Luar biasa. Islam itu punya ajaran. Wa yatawasawna 'alas sabri. Kriteria khairu ummah, umatnya Nabi yang disebut umat terbaik. Apakah kita masuk pada ini? Dilihat dari kriteria ini. Wa yatawasawna 'alas sabri, saling berwasiat di atas kesabaran. Sabar. Sabar ada 3. Sabar fi'lut ta'ah, sabar menjauhi maksiat, sabar daripada cobaan. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, la tastaghrib wuqu'al aqdar madumta fi hadhihi dar li'annaha ma abrazat illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajibu naqtiha. Jangan Anda heran terjadinya problem kehidupan selama Anda ada di negeri dunia ini. Mengapa? Tidaklah problem itu terjadi melainkan karena memang sudah menjadi karakteristik daripada dunia. Jadi seakan-akan segala sesuatu ada karakternya. Lautan ada karakternya, yaitu ombak. Sebelum kita lahir ada ombak, sampai ni hari ada ombak, sampai kita mati ada ombak. Itulah lautan. Kadang gede, kadang kecil. Tugas kita bukan untuk mencaci maki ombak, tapi tugas kita adalah mengendalikan perahu kita, bagaimana menghadapi ombak besar, bagaimana menghadapi ombak kecil, supaya perahu kita selamat dari dermaga Tanjung Priuk menuju Tanjung Karang. Begitulah dunia. Dunia negeri ujian. Sebelum kita lahir emang udah negeri ujian. Sampai ni hari dunia negeri ujian. Sampai kita mati dunia negeri ujian. Kadang besar,
kadang kecil. Tugas kita bagaimana mengendalikan hati kita, mensikapi ujian besar bagaimana, mensikapi ujian kecil bagaimana. Dan ini penting kita untuk wayatawassauna 'alas sabri. Itulah yang ada di surat Wal Asri. Kita kudu saling wasiat mawasiati dalam kesabaran. Begitu, sabar. Biasa, aduh bini saya ini ngomel-ngomel mulu, yang sabar. Emang begitu, maklumin aja. Perempuan mulutnya dua, mulut atu aja ribet, apalagi mulutnya dua. Dua apa tuh ya? Jangan dicatat. Gitu, begitu, gitu. Iya sabar. Emang begitu, sabar aja, nggak apa-apa. Harus sabar. Emang begitu. Itulah dunia. Wa yujahiduna fi sabilillah. Ke-10. Ciri umat yang terbaik, mereka berjihad di jalan Allah. Berjihad itu banyak, bukan perang saja. Jihad itu, dan jihad yang terbesar ya jihadun nafs. Begitu, jihadun nafs. Bagaimana kita menundukkan nafsu kita supaya mau nurut sama Allah. Begitu kata Imamul Busiri dalam burdahnya, wa khalifin nafsa wasyaitana waqsihima wa inhuma mahadakan nusha fattahimi wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ada hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Kita harus menyalahi daripada nafsu kita, karena nafsu ini selalu berontak-berontak terus. Nafsu ini selalu bisikannya bagus. Itulah kita kudu mujahadah, kudu berjihad di jalan Allah. Dengan cara apa? Bi anfusihim, bi amwalihim, bi ulumihim, bi jahihim, dengan berbagai cara. Kita berjihad di jalan Allah dengan ilmu, itulah pendidik. Dengan harta, itulah orang kaya. Dengan jabatan, itulah pejabat. Begitu. Ini kita disuruh berjihad. Tapi berjihad ini melawan hawa nafsu. Tapi harus niatnya fi sabilillah. Nggak boleh ada kepentingan lain. Kalau itu bakal nggak ketemu titik temunya. Man jahada fina lanahdiyannahum subulan. Fina fi sabilina. Siapa orang yang berjuang di jalan kami, niscaya kami berikan arahan hidayah jalan-jalan kami. Asal kita benar-benar wa yujahiduna fi sabilillah, wa yujahiduna fi sabilillah. Begitu. Itu begitu. Ini kita harus jihad, macam-macam bentuknya. Ngaji juga namanya jihad, melawan kebodohan diri untuk kita mengenal Allah, mengenal hukum-hukum Allah, supaya kita bisa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-11, ciri-ciri umat terbaik adalah wala yakhafuna laumata laim min ahli zayghi wal khidlan. Umat terbaik itu cirinya, dia tidak pernah takut dicela orang. Kalau sudah menegakkan hukum, kalau berdiri di atas kebenaran, mau orang kata apa kek, itu enggak usah dipikirin. Sebab ridhon nas ghayatun la tudrak. Disenangi semua orang adalah impian yang sulit terwujud. Enggak bisa. Diceritakan di dalam satu kitab bagaimana kasus antara Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Ketika beliau bilang, ya bunayya ridhon nas ghayatun la tudrak. Anakku, komentar orang gak bakal ada habisnya. Begitu. Masa sih mau berbuat apa aja Anda
Anda bakal disalahin. Emang begitu? Yang benar, ayo kita buktikan. Luqman ini kuburannya di Mesir, di Alexandria. Itu kaul yang kuat dari berbagai kaul. Namanya Masjid Nabi Daniel. Itu di bawah, kalau ibarat At-Tahiri masuk ke bawah lagi, di bawahnya itu makamnya. Begitu. Moga kita dikasih rezeki luas bisa ziarah ke Mesir. Ada 10.000 sahabat Rasulullah yang makamnya di Mesir. Di Banha ada 4.000. Di Baqi'-nya Mesir, di Banha itu ada disebut Baqi'-nya Mesir, ada 70 sahabat Rasulullah yang ikut perang Badar. Dari 313 ahlul Badar, makamnya di situ. Makam. Maka kata Luqman, baik, maka bawalah sapi. Mau dijual ke pasar. Mau dijual ke pasar. Luqman ada di sebelah kanan, anaknya di sebelah kiri. Dituntun ini sapi berdua. Lalu ketemulah sama orang kampung. Kata orang kampung, Pak, apaan itu sapi? Sehat apa sakit? Sehat. Yo, sapi sehat kok ya dituntun. Bikin capek aja. Gila ente, naikin aja. Begitu, ngapain bikin capek-capek? Naikin. Begitu, maka dinaikin berdua. Anaknya di depan, Luqman di belakang. Terus dibawa ke pasar. Ketemu lagi sama orang. Dikomentari, geblek tuh orang, sapi kurus begitu dinaikin berdua. Dia nyiksa sama binatang. Gantian kayak jadi orang, mau jangan nama binatang, jangan begitu. Kata anaknya, tuh Pak, ya kita nggak boleh berdua, gantian. Udah abah aja dulu, saya yang nuntun. Maka anaknya nuntun itu sapi. Ketemu lagi sama orang kampung. Dulu kan begitu, sama aja Kampung Baru juga. Kan jalannya belok-belok itu. Dulu kan sawah kira-kira Kampung Baru tuh ya. Kan disebut baru berarti dulunya bukan kampung kan. Kampung Baru berarti baru kampung. Dulunya sawah. Sawah aja. Kosong, baru ketemu kampung. Kan belok-belok kira-kira begitu. Betul nggak begitu? Hah? Iya, itu begitu. Kayak di daerah-daerah aja lah kira-kira gambarannya kan begitu. Belok-belok. Maka jalannya terus saja, karena terus aja nggak ketemu titiknya, namanya jalan panjang. Jalan panjang. Begitu jalannya, jalan panjang, panjang jalannya itu. Begitu muter-muter. Dari mulai Ciputat Raya belum ada jalannya itu, apa itu Metro Pondok Indah itu, belok aja Ciputat Raya itu, Pasar Bayoran, baru ke Cipulir tuh udah masuk dah tuh, jalan panjang terus saja. Itu namanya jalan panjangnya. Maka kemudian anaknya nuntun, bapaknya naik. Ketemulah orang kampung. Aduh, tuh orang geblek amat, anaknya jalan susah kayak bebek Costa, gemuk kayak begitu susah, suruh nuntun dia enak-enakan. Geblek tuh si bapak. Gagak bener tuh yang kayak begitu. Maka kemudian kata si anaknya, tuh Pak, apa dikata? Dah saya yang naik. Bapaknya nuntun, anaknya yang naik. Temu lagi sama orang kampung. Itu anak duraka. Masa bapaknya suruh nuntun, dia enak-enakan kagak capek. Di mana otaknya tuh anak model kayak begitu? Itu udah capek anaknya. Tuntun berdua salah, dinaikin berdua juga salah, gantian juga salah. Kata anaknya usul sama abahnya, bah kalau begitu kita pikul saja. Maka itu sapi digulingin, diikat kakinya, dipikul. Dipikul sapi. Maka ketemu orang kampung, ditanya, itu sapi hidup, sapi mati? Sapi hidup. Mau saya jual ke pasar Iskandaria, mau saya jual ke pasar. Sapi hidup digotong, begitu nggak ada otaknya, tuntun aja. Tadi udah salah dituntun,
Akhirnya kata anaknya, "Bab, buang aja." Maka dibuang ke jurang. Kata Luqman bilang, emang juga apa kata Abah? Ya bunayya ridhon nas ghayatun la tudrak. Wahai anakku, ridhon nas ghayatun la tudrak. Itulah yang disebut wa yatawasa wa la yakhafuna laumata laim. Kita jangan takut dicela orang dalam menegakkan kebenaran. Biarin orang komentar apa, jalanin. Saudara enggak apa-apa. Saudara mau beli motor suka saudara warnanya apa, saudara enggak usah. Kalau komentar orang bakal salah aja saudara. Beli motor warna kuning, aduh lu mau bego banget, warna kuning mana kuning tinja lagi, ada aja yang dicela. Begitu. Ganti lagi dijual yang kuning beli merah, lu PDI, ada aja yang dikomen. Jadi salah. Maka saudara, selama kita berada pada manhaj nabawiyah, pada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh takut untuk dicela orang. Gitu. Biasa, jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhlaknya mulia, enggak ada dosa, enggak ada akhlak buruknya, masih juga dicela orang. Apatah lagi kita yang banyak dosanya, yang banyak salahnya. Wala yakhafuna laumata laim min ahli zaighi wal khidlan. Saudara mau nyalon dewan, enggak apa-apa, nyalon aja. Ntar dikata apa gua ngaji, mau nyalon dewan doang, pas habis itu gak ngaji. Jangan pikirin nanti kagak ngaji-ngaji, mau kapan lagi. Udah begitu kagak jadi, kagak ngaji lagi, malu. Kapan ngajinya lagi? Jangan dipikirin, kalau udah kebenaran jalanin aja. Wala yakhafuna laumata laimin min ahli zaighi wal khidlan. Jangan takut, jangan gentar dicela orang kalau sudah menegakkan daripada yujahiduna fi sabilillah, daripada yatawasawna bis sabri, daripada wala yata'awanuna 'alal itsm wal udwan, daripada wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa, daripada wa yanhauna 'anil munkar, daripada ya'muruna bil ma'ruf. Kalaupun yu'minuna billah wa bil yaumil akhir, ini mendasar, adalah pondasi untuk seluruh ini. Nggak akan bisa ini semua dijalanin kalau nggak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kriteria daripada khaira ummah yang dipuji, bahwa Allah berhak dipuji karena Nabi Muhammad memiliki khaira ummah yang tadinya para sahabat. Nah, inilah amaliyah para sahabat. Bagaimana mereka itu selalu nggak pernah takut. Kalau ada yang salah, ngomong aja. Kalau kita nggak berani, apalagi khotib. Kalau sahabat nggak pernah takut. Dulu ada seorang raja, waktu khutbah, Sayyidina Anas bin Malik nih protes di Baghdad, karena Anas bin Malik adanya di Irak. Akhirnya di Irak kan punya murid, salah satunya Imam Hasan Basri. Ada khotib Jumat, waktu doa Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, itu khotibnya ngangkat tangannya begini, diangkat doanya, itu langsung diri, timbang begitu doang tuh diri. Itu Anas bin Malik langsung bilang, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarfa'una yadaihi inda du'a. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'una yadaihi inda du'a. Saya belum pernah seumur-umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngangkat dua tangannya ketika berdoa. Ini juga jadi salah lagi hadisnya. Maka ada orang doa nggak mau ngangkat tangan. Kan Anas bilang, padahal ada asbabul wurudnya, gara-gara khotib doa tangannya diangkat, ngurangi ganjaran. Itu aja ditegur, enggak pernah takut. Wala yakhafuna laumata laim, enggak takut. Dibilang saya seumur-umur, kalau bahasa Betawinya sejak bujeng, hendak lihat Rasulullah ngangkat tangan ketika doa sedang
khutbah. Nabi enggak angkat tangan. Enggak. Kalau kita enggak wasiat takwa aja, diem aja. Enggak wasiat takwa lagi, payah banget nih. Habis itu dongeng aja. Khotibnya kagak diingetin, gimana tahu dia. Tegur. Begitu. Yang kayak begini kebanyakan adalah orang Arab berani. Kata Mu'allim Syabiyadami, Habib Ali Bungur rahimahullah rahmat abrar, ada khotib lupa wasiat takwa. Mau duduk, tip, jangan duduk. Belum wasiat takwa, ente baca ittaqullah. Maka khotib, ittaqullah. Baik, duduk. Begitu. Kalau kita kan agak berani, dikata apa? Kata kita gitu. Kata kita. Begitu. Karena kita itu sungkan untuk menegakkan agama Allah tuh, ngeri takut dicela. Diem aja. Ngeri takut dicela. Kalau udah menegakkan kebenaran, kita tidak boleh takut dicela orang min alizaighi wal khidlan. Segini aja dah tuh. Fama yasuddu an sabilillah. Nah, bagaimana kalau sampai kuntum khaira ummah, Allah jadikan kita umat terbaik, dari 11 kriteria ini enggak ngejalanin kita atau kurang dari ngejalanin, ada apa dengan kita? Nah, itu maksud fama yasuddu. Tapi satu uraian tersendiri masalahnya. Begitu, satu uraian tersendiri, sehingga tidak bisa untuk dibedah malam hari ini. Nanti saja. Fama yasuddu. Jadi ada 11 kriteria daripada umatnya Nabi. Bila kita pengen masuk dalam pujian Allah kuntum khaira ummah, maka 11 kriteria ini pelan-pelan, setapak demi setapak kita berupaya untuk menjalaninya. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Segini. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau sebelum doa silakan. Baik. Terkait tadi tentang tolong menolong dalam kemaksiatan. Misalkan kita membantu teman kita untuk mencuri. Nah, ketika kita mau bertobat, karena aturannya kalau mencuri, bertobat itu kan mengembalikan hak yang orang yang kita ambil itu. Posisi kita hanya menolong, tidak menikmati hasil dunia. Nah, ketika kita bertobat, itu bagaimana? Apakah cukup memohon ampun saja? Iya, baik. Bagaimana kita kemudian itu membantu orang untuk mencuri? Bilangin, di mana kebunnya Pak Jiudin? Katanya ada nangka, udah mateng. Kata kita kebunnya tuh di belakang, dekat ini, nangkanya di atas. Gue udah lihat itu. Lu ambil aja, begitu. Kata kita. Maka dia ambil. Ini tobat kita bagaimana? Maka tobat kita karena kita tidak ada yang diambil, maka dengan sendirinya tobat kita cuma 3 di antara syaratnya. 3. Sebagaimana Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Hidayatul Adqiyah, utlub mataban bin nadamati muqli'a wa bitarkid dzambi fi mastaqbala wa bara'atin min kulli haqqil adami. Maka karena kita tidak ada, maka tobat kita cuma 3. An-nadam, menyesal, lalu iqla, berhenti dari perbuatan model begitu, dan kita janji tidak mengulangi lagi. Untuk penyempurna, sebagaimana Imamul Ghazali jelaskan di dalam Minhajul Abidin, maka penyempurnanya gantian kita tunjukin jalan-jalan kebaikan kepada orang-orang, sebagai mengganti mulut kita yang tadinya kita tunjukkan orang ke jalan-jalan kemaksiatan, ganti dengan mulut kita ajak orang ke jalan kebaikan, sebagai menghapus sebab la innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Yang baik-baik bisa menghilangkan yang buruk-buruk. Caranya demikian. Wallahu a'lam. Sudah. Orang hajatan manggil orkes gitu, pandangan termasuk itu. Bagaimana itu orang hajatan itu? Ini si sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Itu jawabannya. Begitu. Emang repot juga emang. Kita mau bagaimana ya? Emang kita ini repot berbicara amar ma'ruf nahi mungkar ini enggak enak. Enggak enak.
Ini nggak enak, inilah kita yang menjadi runtuh. Begitu dalam kehidupan kita ini berbicara izzul Islam yang disebut walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Emang kita lemah di sini. Kita ngasih duluan buat DP, kita ngasih belakangan buat pelunasan. Gimana Mas Aryo? Repot juga di kita ini. Jadi ya bingung kita mau ngomongnya. Emang udah begitu. Repot juga kita mau ngomongnya. Emang serba susah. Ya udah zaman akhir, garuk-garuk nggak gatel pala juga kalau ditanya ini nih. Rada repot jawabnya. Pokoknya jawaban singkatnya, sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu hukumnya bertanya pula. Wallahu a'lam. Baik, siap. Iya, baik. Maka kita harus melihat untuk dosa. Kalaulah kita khawatir bakal macam-macam, namanya adhaful iman, dan ini bakal jadi runtuh. Cuman kalau kita kalimat itu benar dari hati, maka terdukung. Sesudah kita tahu bahwa dia maling, kita datengin dia untuk kita ajak bicara. Bang, ngambil sendal nih resikonya begini. Nabi sebelum wafat, detik-detik mau wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu al-ana qabla an la yakuna dinar wala dirham. Kata Nabi begini, Bang, sebelum wafat, siapa orang ngambil barang orang, balikin mumpung di dunia. Kalau di akhirat udah nggak ada duit, nanti abang nih yang bakal dibalikin ganjarannya. Tuh sendal yang dicolong tuh harga berapa? 1000 perak harganya, maka 1000 rakaat sholat abang buat dia. Kalau abang punya ganjaran. Begitu. Itu sendal baru. Itu sendal cepit, sewalau yang udah putus bawahnya yang dikasih peniti. Kan biasa ganjel peniti tuh bawahnya. Ngalamin nggak? Wah, ya orang dulu berarti. Kalau ngalamin. Itu repot di akhiratnya. Begitu doang. Maka kita nasihatin sama dia. Maka ketika kita nasihatin sama dia, kalau kita teman, mohon maaf, pasti bakal ngaku. Kerjaan kami ini dulu-dulu. Begitu, dulu-dulu masih di awal-awal begitu. Kami sering pulang ke kampung itu, kami ajak ngobrol tuh anak-anak bengal, karena kami demen bergaul dengan yang bengal-bengal itu, karena cara nundukinnya gampang. Cara nundukinnya. Artinya ya kasih rokok, kasih ini, nanti pengen tahu tentang cara ngeremnya dia. Maka mohon maaf sedikit dongeng saya itu, ketika kita ngobrol sama mereka, bagaimana mereka bakal ngaku. Dia bilang, Pak Ji, itu TV Pak Anu tuh hilang, saya ngambil tuh. Yang disalahin si Anu, padahal saya ngambil, saya jual. Habis anak saya nangis minta lebaran. Begitu, jadi saya terangin, ampelah syukur sama Allah kala itu, dan sekarang udah bagus anaknya. Artinya yang tadinya ya kurang baik gitu, menyimpang, kita nasihatin sampai dia jujur. Ini baju duitnya dapat nyolong gabah, ini celana duitnya, ampe dia tinggal kaos dalam doang yang halal. Ampe saya pulang, saya kasih baju, kasih sarung, kasih ini, udah pakai. Itu caranya begitu. Karena kalau dari jauh kita sulit, cuman doa doang nggak bisa. Ibarat patok, cara kita nyabut patok itu, ya Allah biar kecabut, nggak bisa. Kudu dipegang, digoyang-goyang, goyang-goyang, dicabutnya mudah. Maka orang yang bengal itu pelan-pelan kita dekati, pelan-pelan kita dekati, lama-lama insya Allah bisa mudah. Pengalaman kami di Jakarta ini banyak. Kami bergaul dengan orang yang sudah bunuh orang 70, kami ketemu, masih hidup juga, alhamdulillah jadi pengurus masjid sekarang. Begitu, pengurus masjid, banyaklah pengalaman. Jadi kehidupannya ya harus begitu, kita dekatin mereka di mong, di ini ditanya. Karena kalau dari jauh nasihatin susah. Kalau kita nggak dekat nih, mabok kita tegur, habis kita. Gitu, nahi mungkar nih repot kita.
maka caranya nggak ada lagi. Bagi rokok, bagi ini, bagi itu. Dulu mohon maaf di Bintaro tuh tempatnya judi, mabok-mabokan, itu kerjaannya begitu, pelan-pelan ya, nggak lebih lah. Bagi duit 50.000, bagi ini, bagi itu, lama-lama pelan-pelan dinasihati, nurut, jadi baca ratib, baca ini, baca itu, sampai jadi bagus. Emang caranya harus pelan-pelan. Tapi kita nggak boleh kita diam saja. Nggak boleh kita diam saja. Artinya dia diingetin. Kalau diam saja kita bakal bersalah. Kenapa Anda diam? Saat ada kemungkaran itu ada begitu. Inilah yang kemudian kita ditegur. Dan mungkin zaman ini adalah zaman yang paling parah begitu. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang sahih, kata Nabi, idza ra'aitumun nasa qad marujat uhuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakadha wa sabbakal Mustafa sallallahu alaihi wasallam baina asabihi. Faqala Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, faqaifa asna ya Rasulullah? Faqala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ilzam baitak wamlik lisanak wada alaika bi amril khassah wada amrul ammah. Bila Anda melihat zaman manusia di mana janji tinggal janji, amanat begitu sekedar amanat ringan, dan orang sudah mulai berselisih satu dengan yang lain. Nabi sampai diaduin tangannya kayak begini. Maka kemudian bertanyalah salah seorang sahabat, apa yang sikap yang harus kami ambil ya Rasulullah? Kata Nabi, ilzam baitak, Anda netap di rumah aja, kurangi pergaulan, tahan lidahmu, urusi keluargamu, dan no komen pada urusan orang-orang awam di antara kamu. Maka mungkin ini zamannya kadang kita juga nggak berani, ada begini ada begitu. Habis bagaimana ya, susah juga kadang kita orang. Ini zaman akhir masalahnya. Tapi secara jujur kita harus ingetin dia, nggak boleh diem aja, nggak boleh begitu. Harus kita benar dalam penanganan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Semuanya ada syarat-syarat dan aturannya. Kurang lebih demikian. Allah alam.